Halo, selamat siang, salam jumpa, dan salam budi luhur. Oke, di sini di pertemuan kedua, kita akan membahas tentang arsitektur jaringan. Ada 4, yaitu fault tolerance, scalability, quality of service, dan security, untuk membuat sebuah jaringan yang baik. Pertama-tama, ada proses perancangan. Ada perancangan, sebelum jaringan itu nanti komponennya dibeli, lalu diimplementasi, lalu diuji coba. Nah, dalam perancangan dari si jaringan, itu harus direncanakan dengan mempertimbangkan 4 karakteristik dasar yang harus dipenuhi supaya jaringan itu baik bekerja dan memenuhi kebutuhan saat ini. Ada 4 komponen, 4 karakteristik, yaitu fault tolerance, scalability, quality of service, dan keamanan. Kita akan bahas satu persatu. Fault tolerance. Fault tolerance itu apa sih? Fault tolerance itu sebenarnya adalah toleransi kesalahan secara harfiahnya ya. Bahasa mudahnya adalah mampu mengurangi dampak dari kegagalan hardware dan software. Jadi kalau jaringannya itu memiliki fault tolerance yang baik, maka akibat dari kegagalan hardware dan software akan lebih rendah efeknya. Juga kalau jaringan itu memiliki fault tolerance yang baik, maka akan lebih cepat kembali beroperasi. Karena kenyataannya, sebaik apapun jaringannya, sebaik apapun desainnya, seaman apapun nanti kita memberikan pengamanannya, ada kondisi di mana sistem atau jaringan tersebut akan mengalami downtime. Itu pasti. Jadi, kalau kita sudah mempertimbangkan bahwa akan ada downtime, saya harus merancang jaringan ini lebih mampu memitigasi, mitigasi itu penanganan dan pengurangan dampak atau efek dari kegagalan, maka akan jauh lebih baik hasil jaringannya dari sisi perencanaan. Nah, ini kita akan lihat bahwa arsitektur jaringan itu nanti harus didesain untuk meminimalkan minimasi ya kesalahan error. Sebagai contoh, internet itu selalu diharapkan tersedia 24/7, selalu ada. Dan layaknya layanan di organisasi juga diharapkan selalu ada. Sebagai contoh, misalnya layanan e-learning di kampus kita, diharapkan selalu ada 24/7. Jalan terus, mau pagi, siang, atau malam. Itu ya, kalau ada kegagalan, itu akan mempengaruhi proses bisnis yang terjadi di kampus kita. Kalau di organisasi jual-beli, misalnya seperti di toko online, Tokopedia, Blibli, Bukalapak, dan seterusnya, itu juga harus memiliki toleransi kesalahan yang tinggi, karena kalau down, webnya down, baik itu karena permasalahan teknis atau karena serangan atau sifat yang lain, maka mereka mengalami kegagalan proses bisnis dan akan mengalami kerugian yang besar. Nah, fault tolerance itu cara mudah untuk mencapainya adalah dengan merencanakan untuk memiliki lebih dari satu atau yang disebut dengan jalur redundan. Ini adalah kebalikan dari konsep kalau kita bicara database, kita tidak mau datanya redundan. Tapi kalau kita bicara tentang implementasi sistem jaringan dan arsitektur dari layanan, kita maunya redundan, lebih dari satu. Sebagai contoh, di gambar ini, kita bisa melihat bahwa kalau layanannya diberikan atau ditangani hanya oleh satu server, maka kegagalan satu server ini akan mengakibatkan semua layanan terhenti. Server down, ya semua down. Tetapi kalau kita memiliki 2 server atau lebih, maka kegagalan satu server tidak akan memutus layanan. Melambatkan layanan mungkin, mengganggu kecepatan dan efektivitas layanan mungkin, tapi layanannya sendiri tidak terputus. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, antara implementasi satu mesin dengan 2 mesin,
perbedaan utamanya adalah pertama-tama biaya. Biaya yang diperlukan untuk membeli dua mesin. Yang belum langsung terlihat adalah kompleksitas konfigurasinya. Bagaimana membuat dua-duanya bisa memberikan layanan yang sama, dan kalau satu gagal, yang satu fail over. Atau bahkan atau lebih baik misalnya load balancing, bagi beban. Itu diperlukan kemampuan sumber daya manusia. Jadi kita memberikan karakteristik fault tolerance yang baik, itu memang mengeluarkan modal yang lebih tinggi. Karena perangkatnya harus lebih banyak, media mungkin juga harus lebih banyak, dan sumber daya manusianya harus lebih kompeten, yang artinya gajinya juga harus lebih tinggi, atau nilai proyeknya lebih tinggi. Nah, ini adalah contoh dari implementasi fault tolerance pada topologi jaringan sebuah organisasi kecil. Ya, karena di sini dianggap ya perangkatnya masih sedikit lah. Tapi ini sudah menerapkan fault tolerance. Koneksi ke internetnya lebih dari satu. Perhatikan, kalau salah satu terputus, router ini rusak, atau ISP-nya mengalami masalah, ini koneksi ke internetnya lebih dari satu dengan ISP yang berbeda ya, maka bisa langsung fail over, bisa langsung berganti atau mungkin load balance menggunakan jalur yang berbeda dari ISP yang berbeda, sehingga kemungkinannya putus, kemungkinannya terganggu akan jauh lebih kecil. Nah, proses pengalihan ini harus transparan bagi user. Maksudnya transparan, user itu tidak perlu melakukan tindakan apapun. User nggak perlu mengubah konfigurasi. Ya, dan perangkat fisik infrastruktur maupun proses logiknya harus kerjasama. Dan premis dasarnya itu adalah aturan dasarnya, bahwa kalau kita ingin jaringan yang memiliki fault tolerance, pasti kuncinya adalah redundansi. Redundan, lebih dari satu. Ini ada sedikit sejarahnya. Sejarah di mana perkembangan internet itu memiliki karakteristik fault tolerance yang baik. Karena internet itu awalnya kan dikembangkan dari sebuah small project untuk communication di Department of Defense-nya Amerika pada masa Perang Dingin, ya. Dan waktu itu modelnya masih menggunakan konsep circuit switch connection network. Model dari circuit switch connection network itu adalah kalau mau berkomunikasi, katakanlah di sini saya punya telepon A menghubungi telepon B, itu harus melalui sebuah jalur yang tetap. Dan jalur tetap ini harus dibuka dan dipertahankan. Katakanlah melalui switchingnya telepon, kalau perangkat switching ini kapasitasnya 20 jalur, di sini 20 jalur, di sini 20 jalur, maka saat A menelpon B, digunakanlah satu jalur. Ini menjadi 19, ini menjadi 19, ini menjadi 19. Ini yang disebut dengan circuit switching. Jadi, jalurnya dipertahankan. Pembiayaannya modelnya adalah ya berapa lama jalur itu dibuka dan dipertahankan. Ada data maupun tidak ada data yang lewat, itu tetap dihitung berdasarkan durasi. Dan ini susah untuk di scaling. Scaling itu diperbesar ya, nanti dengan karakteristik kita yang ketiga. Kenapa? Karena kalau kita mau memberikan layanan sekaligus kepada katakanlah 21 perangkat end-to-end yang mau berkomunikasi dari ujung ke ujung, maka perangkat hardware-nya juga harus memiliki kapasitas sebesar itu. Karena jalurnya harus dibuka sebanyak itu. Tidak bisa bergantian. Nah, kelebihan dari metode ini, pihak providernya mudah menentukan biaya ya karena durasi koneksi ya. Lalu jalur transfernya continuous tersedia, sehingga beban tambahan atau overhead terkait pengalamatan tidak perlu. Karena jalurnya, medianya sudah diarahkan melalui sirkuit tadi, yang disebut satu sirkuit, maka tidak perlu pengalamatan yang kompleks. Nah, di sini mungkin kalian sudah bisa mulai menarik, loh Pak, tapi sekarang ini kan internet pakai pengalamatan IP, ada lagi pengalamatan MAC address, ada port, itu apa? Ya, karena sekarang internet kita menggunakan metode yang bukan CSCN. Saya lanjut dulu sedikit. Si CSCN ini memiliki kekurangan, yaitu tadi saya bilang ada batasan kapasitas untuk membuat jalur sirkuit baru, sehingga bisa terjadi kondisi penolakan kalau sudah penuh.
switchingnya sudah penuh, ya nggak bisa dipakai lagi untuk membuka sebuah jalur. Kondisi koneksi tetap dipertahankan selama aktif, meskipun data yang lewat tidak ada. Kalau hubungannya terputus, harus dibuka lagi koneksi ulang. Dan mempertahankan banyak jalur alternatif atau fault tolerance-nya, gitu ya, banyak jalur cadangannya, itu sangat-sangat besar. Oleh karena itu, dikembangkanlah model packet switching. Packet switching ini sebenarnya dikembangkan oleh Department of Defense dengan tujuan untuk mengurangi kemungkinan sabotase komunikasi. Karena di dalam perang itu, komunikasi militer itu kan memegang peranan penting ya kalau ada invasi. Kita ambil saja contoh sekarang yang terjadi, invasi Rusia ke Ukraina itu, kalau si komunikasinya tentara yang sedang diserang itu diputus, dirusak, maka mereka akan sulit berkoordinasi, dikacaukan maksudnya. Jadi dalam perang dingin ya ketakutan diinvasi, maka kita buat nih jalur komunikasi yang lebih fault tolerance, lebih tahan banting lah istilahnya. Jadi mungkin ya kita harus kalau menarik sejarah seperti ini ya kita sebagai pengguna internet berhutang bahwa ya ada perang dingin juga gitu yang memungkinkan adanya pengembangan seperti ini, mendorong inovasi-inovasi seperti ini. Jadi untuk menggantikan circuit switch muncullah packet switching. Packet switching itu modelnya adalah bekerja dengan premis tiap pesan dipecah-pecah jadi potongan kecil, potongan blok di sini. Tiap blok-blok nanti dilengkapi dengan informasi pengalamatan yang selanjutnya disebut paket. Dan di sini mungkin kalian sudah bisa mulai nebak, ada informasi pengalamatan. Nah, dari situlah adanya pengalamatan IP. Dari situlah nanti kalau kita bicara sudah banyak layer, ada pengalamatan MAC, ada pengalamatan port. Karena kita saat ini, dalam jaringan komputer saat ini, itu menggunakan model paket switching. Pada model paket switching, paket bisa dikirim melalui jaringan dengan jalur yang berbeda-beda. Sampai di tujuan, baru disusun ulang. Jadi kalau saya tunjukkan ya seperti ini. Komputer A mau mengirimkan kepada server B. Ada kemungkinan jalur yang dikirim tidak selalu sama. Jadi data besarnya, katakanlah ini dia lagi mengupload gambar gitu ya. Atau saya berikan analogi, kalian lagi ngupload gambar ke Instagram. Kalian ambil selfie, gambar kalian 5 mega, terus kalian upload ke Instagram, itu tidak sekaligus 5 mega dikirimkan semua, tapi dipotong-potong. Potong-potong menjadi potongan yang kecil. Malah rata-rata setiap potongan paketnya mungkin kurang dari 1.500 byte. 1,5, 1,4 kilobyte gitu ya. Kurang dari itu. Nah, setiap potongan itu kemudian akan diberikan label, lalu dilempar, dan tanda kutip dilempar ke router berikutnya, dan router berikutnya yang akan menentukan saya boleh kirim melalui jalur sini, boleh mengirim melalui jalur sini, boleh mengirim melalui jalur sini. Berdasarkan kondisi dan konfigurasi dari perangkat itu. Nah, kalau kalian nanti mengambil sertifikasi, CCNA, CCNP, dan seterusnya, salah satu dari bagian dari pembelajaran besarnya adalah mengkonfigurasi si router-router ini untuk bisa melakukan proses routing yang baik. Salah satunya ya. Jadi cara supaya si router-router ini bisa berkomunikasi dengan baik dan dia menentukan jalur terbaik. Ada banyak pendekatan. Saat ini kita baru bicara konsep kerjanya bahwa bisa dikirim melalui banyak jalur yang kemudian nanti diarahkan ke titik akhir, baru nanti di ujung penerima digabungkan kembali. Itulah kenapa pada setiap paketnya harus ada alamat pengirim, supaya ketahuan nih dari siapa. Harus ada alamat tujuan, supaya bisa nyampe ke tujuannya. Dan ada nomor urut, yaitu proses pengurutan nanti di sini, kalau diperlukan. Perlu saya beri catatan, tapi tidak setiap protokol nanti akan menggunakan nomor urut. Nanti kita akan bahas di protokol TCP dan UDP. Oke, jadi konsep kerja paket switching adalah perangkat jaringan tidak mengetahui isi dari paket. Nah, perangkat jaringan ini maksudnya si routernya. Ya. Routernya tidak mengetahui isi dari paket, dia nggak bongkar isinya. Dia hanya membaca alamat sumber dan tujuan, lalu mengarahkan menuju jalur yang terbaik. Tidak ada sirkuit yang dibuka, tidak ada yang dipertahankan, atau didedikasikan untuk paket tersebut. Free for all, semua mau pakai bisa. Ya, jadi kapasitas si router itu seberapa banyak maksimum bisa dipakai sepenuhnya dengan bergantian. Setiap paket dari banyak
sumber ke banyak tujuan bisa memakai secara bergantian. Pada tiap titik ada keputusan pengarahan yang disebut dengan routing decision, dan karena pesan yang dikirim dalam banyak paket, selalu ada kemungkinan beberapa paket gagal. Jika itu terjadi, tergantung protokolnya nanti, maka bisa dikirim ulang. Kelebihan metode ini apa? Memungkinkan proses multiplexing. Nanti kita akan bahas lagi nanti multiplexing apa. Intinya sih adalah optimalisasi penggunaan kapasitas channel. Jadi alih-alih memiliki jalur tunggal yang sebentar dipakai, sebentar tidak dipakai atau tidak dimanfaatkan optimal, multiplexing itu memanfaatkan jalur yang tersedia sampai sepenuh-penuhnya. Lalu tidak ada prealokasi sumber daya. Artinya tidak seperti pada circuit switching yang mempertahankan dan memiliki proses buka jalur koneksi dulu, maka fault tolerance dengan paket switching tidak memerlukan itu. Ada kekurangannya tapi, yaitu apa? Ada penambahan informasi, alamat misalnya, dan konfigurasi lain yang melalui proses enkapsulasi dan dekapsulasi. Paket bisa tiba dengan urutan yang salah, sehingga mungkin harus diurutkan ulang. Nah, di sini analoginya seperti ada avatar di sini, ada orang ini ngirimin suratnya gitu pakai ketapel atau dilempar. Sebagian besar nyampe, tapi mungkin ada beberapa yang tidak sampai. Kalau tidak sampai itu bagaimana? Nah, itu nanti kita bahas saat kita membahas protokol di layer 4. Jadi paket switching memiliki fault tolerance yang lebih baik. Kuncinya di sini. Kenapa militer mengembangkan ini? Ya, karena fault tolerance-nya lebih baik. Kalau nanti salah satu instalasi komunikasi disabotase, dibom misalnya, maka jalur yang lain masih ada. Jadi putusnya komunikasi menjadi bisa terjadi, tapi sangat sulit untuk dilakukan kalau tidak disabotase sekaligus bersamaan. Karena tujuan awalnya kan buat militer ya, komunikasi militer. Namun, fault tolerance yang lebih baik ini memiliki proses yang lebih kompleks. Ini gambarnya tadi ya, circuit switch network, buka jalur koneksinya, lihat jalurnya garis merah, garis biru. Tapi kalau paket switching, ya ini bisa melalui jalur ini, bisa melalui jalur ini, gitu. Jadi banyak alternatifnya. Kalau yang di sini terlihat bahwa si biru mau menelpon biru, ternyata karena konfigurasinya sudah diatur kaku, harus melalui switching 1, switching 2, switching 3, switching 4, nggak bisa langsung dari 1 ke 4. Ya, dia harus memanfaatkan sumber daya yang ada di switching 2 dan switching 3. Sedangkan kalau pada paket switch, router menentukan jalur terbaik, kemungkinan besar lalu lintas biru ke biru dikirimkan dari router 1 ke router 4. Tapi tidak selalu, bisa saja memang juga muter juga begini. Tergantung kondisinya. Nah, komunikasi jaringan ICT kita saat ini menggunakan konsep paket switching. Inilah yang terjadi. Inilah kenyataannya. Dan itulah sebabnya kenapa kita mempelajari jaringan komputer dengan materi saat ini adalah karena paket switching yang berlaku. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Pak. Baik, pada karakteristik yang kedua, skalabilitas, kita membicarakan desain dari jaringan yang memang dapat berkembang, scalable, berkembang mengikuti kebutuhan. Ini sebagian besar ditentukan oleh pemilihan dari perangkatnya memang. Jadi saat kita mendesain si jaringannya, kalau saat ini butuhnya 100 user, apakah kita siapkan perangkat yang memang hanya kemampuannya melayani 100 user, atau kita sudah menyiapkan perangkat yang memiliki kemampuan lebih, katakanlah 200 user, supaya ke depannya saat mau di-upgrade lebih mudah. Jadi kalau kita sudah mau punya perencanaan seperti itu, akan lebih mudah ke depannya. Pun kalau kita tidak melakukan perencanaan seperti itu, tapi cara kerja dari perangkat-perangkat standar untuk jaringan komputer saat ini sudah mendukung skalabilitas yang baik, yaitu kemampuan diperluas. Sebagai contoh pada gambar, kalian bisa lihat di sini, tadinya hanya jaringan 1 dan jaringan 2. Bukan tiba-tiba lah, maksudnya dalam perjalanannya muncullah jaringan 3. Jaringan 3 ini kemudian dihubungkan ke salah satu titik di sini. Artinya, jaringan ini dapat diperluas tanpa menurunkan
atau menghilangkan konektivitas. Saya ralat, tanpa menghilangkan konektivitas dari jaringan 1 dan 2. Jaringan 1 dan 2 itu tidak terganggu konektivitasnya. Mungkin menurun kualitasnya karena tadinya misalnya bandwidth-nya 1 giga di sini, 1 giga di sini, dipakai hanya oleh 6 user, 6 user ya, tidak menghitung VoIP-nya, 4, 5, 6, sekarang harus tambah lagi 3 user lagi, 7, 8, 9, berbagi lebih banyak. Tapi konteks skalabilitasnya adalah mampu tetap diperluas. Kalau perlu, tambahkan lagi. Kalau perlu, tambahkan lagi. Itulah konteks skalabilitas. Internet itu adalah hubungan global yang sudah berhasil menunjukkan skalabilitasnya. Karena setiap hari ada ribuan user baru, ASP baru, khususnya di daerah benua Afrika ya, yang infrastrukturnya masih terus berkembang, di mana nanti internet sendiri bisa berjalan gitu. Konektivitas kita tidak terganggu dengan adanya tambahan user di Afrika. Ya, konektivitas internet kita tidak terganggu dengan adanya tambahan user di Indonesia bagian timur misalnya. Nah, kenyataan kalau Pak jadi lebih lambat gitu, nah itu kita hitung-hitungan bandwidth lagi nanti. Tapi kenyataannya adalah skalabilitas ini by design dari perangkatnya sendiri sudah baik. Perlu diingat bahwa tidak ada organisasi tunggal yang mengatur internet. Tidak ada tuh organisasi yang mengontrol, punya hak penuh untuk mengontrol internet. Jadi mereka cuman ikatan loose, ikatan dengan konvensi, kesepakatan dengan menggunakan standar dan protokol yang ada. Jadi layanannya harus memiliki skalabilitas yang baik. Nah, contoh dari layanan software yang memiliki skalabilitas yang baik di jaringan internet adalah layanan Domain Name System, DNS. DNS ini adalah untuk melakukan resolusi nama domain. Saya akan contohkan, misalnya perintah dasarnya, saya mau mencari nama nslookup, apa sih nama alamat IP dari kompas.com. Ini adalah layanan DNS. Saya sedang meminta layanan DNS kepada server DNS. Kebetulan server DNS-nya saya buat sendiri di jaringan lokal saya sendiri untuk menjawab ini. Pak, berarti server Bapak yang Bapak buat sendiri itu mencatat semua nama DNS di seluruh dunia, Pak. Kalau ada update, setiap hari kan ada update ratusan ribuan, Pak. Gitu. Yang inilah ganti IP, yang itulah nambah domain baru di IP yang sama, dan seterusnya. Jawabannya tidak. Jadi DNS saya itu hanya, screen keyboardnya. DNS saya itu hanya meminta ke layer yang berikutnya, ke level yang lebih tinggi. Nah, ini contoh arsitektur kerjanya. Misalnya ASP-ASP besar, kita sebut saja tier 1, itu punya layanan DNS, semuanya terhubung. Lalu ASP-ASP besar ini memiliki konektivitas ke ASP kecil. ASP kecil yang terhubung ke tier 2 namanya, yang terhubung ke tier 1, itu bisa meminta layanan dari tier atasnya. Antar tier 2 pun boleh terhubung langsung, kalau memang diperlukan. Ingat, internet itu kan konektivitasnya tidak selalu hierarkis. Bisa saja antara ASP satu dan lain di bawah di sini, gitu. Ini bikin jalur sendiri ya, boleh saja, apa-apa. Nah, misalnya tier 2 punya lagi lokal ASP yang lebih kecil. Nah, di masing-masing ASP ini mereka menyalakan layanan DNS-nya. Contoh cara kerjanya, contoh cara kerjanya, misalnya si user di sini ingin menanyakan alamat IP dari nama domain di sini, ok.com misalnya ya. Dia tanya ke lokal ASP-nya. Lokal ASP-nya cari di datanya, ketemu nggak? Nggak ketemu, dia eskalasi ke atas. Nggak ketemu, eskalasi lagi ke atas. Nggak ketemu, ini akan coba nanya ke sini. Ini akan coba nanya ke sini. Meskipun mungkin dalam kali pertanyaan pertama nggak langsung terjawab karena time out, tapi ada pola hierarkis di sini, dan ini menunjukkan skalabilitasnya. Kenapa? Karena nanti saat ada tambahan tier lagi satu di sini, katakanlah tier lagi, dan dia mendaftarkan, saya punya 200 nama domain baru. Saya daftarin ya, dia kasih tahu ke ASP1, ASP1 kemudian dapat mempropagasikannya lagi kepada tier-tier yang lain. Sehingga scalable, dapat diperluas dengan mudah dari sudut pandang software.
Untuk kasus saya yang menggunakan lokal DNS server, saya membuat DNS server sendiri di rumah saya, dan ini menanya ke lokal, saya mengkonfigurasikan ini menanya ke salah satu DNS server publik di luar. Jadi tidak menanya ke lokal DNS server saya. Gitu. Jadi itu juga dimungkinkan. Jadi setiap kali saya tadi menanyakan kompas.com kemana, nanti si server DNS lokal saya akan nanyain ke server DNS yang sudah saya tunjuk untuk digunakan. Ada yang sifatnya berbayar dan sifatnya gratis. Nah, ini juga sudah menunjukkan skalabilitas, jadi dapat diperluas dengan mudah. Itu contohnya. Ya, ada pertanyaan tentang layanan skalabilitas? Silakan. Ketiga. Kita lanjutkan dengan bagian yang ketiga, yaitu quality of service. Quality of service itu adalah menjamin kualitas layanan, supaya layanan itu setidak-tidaknya memenuhi syarat minimum. Kenapa perlu dijamin kualitas layanan? Ini sebenarnya efek buruk dari model arsitektur paket switch yang kita bahas tadi. Karena paket switch tidak menjamin semua paket yang menyusun pesan keseluruhan tiba pada saat yang sama, tiba pada urutan yang tepat, atau bahkan nyampe di tujuan. Modelnya paket switch itu adalah untuk meningkatkan efisiensi dan meningkatkan fault tolerance, bukan menjamin kualitas. Sehingga menjamin kualitas harus dilakukan pada pola tambahan, ya, yang harus kita desain juga dari awal. Internet sudah memiliki level fault tolerance yang bisa diterima, tapi boleh jujur, pasti kita pernah ngalamin, kita telepon pakai WA, call, Telegram call, atau segala macam call yang lain, suaranya putus-putus, atau terlambat, atau putus sambung, dan seterusnya. Karena memang tidak ada jaminan datanya sampai dengan cepat, atau dengan tepat. Oleh karena itu, pada organisasi seringnya ditambahkan layanan quality of service yang diatur sendiri. Kenapa harus ada? Karena sebenarnya rebutan bandwidth, bahasa mudahnya seperti itu. Sebuah jaringan harus memiliki mekanisme quality of service, karena kalau jaringannya padat, bisa jadi kebutuhan atas layanan melebihi kapasitas jaringan. Besarnya kapasitas jaringan, yang sering kita sebut dengan istilah network bandwidth, pada saat yang bersamaan terjadi, bisa mengakibatkan terjadinya network bandwidth deficiency, atau kekurangan bandwidth pada network. Kita ambil contoh mudah saja. Kamu pakai satu handphone, kamu tether ke 3 perangkat. Kamu coba buka YouTube, tiga-tiganya sekaligus, mengambil video ukurannya yang besar, gitu kan. Pasti akan terasa jauh lebih lambat. Terus sekaligus dengan jaringan yang sama, kamu coba WA call, WA voice call atau video conference, akan berasa kemungkinan besar terganggu. Sebuah organisasi yang menerapkan QoS ini memang sering harus membeli perangkat yang mendukung QoS. Dan pendukungan QoS itu tidak hanya di titik pengirim dan penerima, tapi juga di intermediatnya. Kita kembali ke sini dulu. Pada banyak kasus, saat volume paket lebih dari kemampuan jaringan, maka akan diantrikan, masuk antrian gitu ya, queue. Bahasa Inggrisnya QAUW. QAUW, antrian maksudnya. Kalau antriannya sampai penuh, nggak bisa terima lagi, ya sudah, di-drop, dibuang. Tanpa mekanisme QoS, maka tidak ada jaminan sebuah layanan akan mendapatkan prioritas. Jadi kalau kita bicara QoS, buntut-buntutnya prioritas. Lihat gambar berikut. Kalau kita biarkan tanpa kontrol QoS, maka lalu lintas normal, misalnya browsing, begitu ya, itu ya dapat jatahnya tidak konstan. Si entertainment, kita lagi buka YouTube, kita lagi streaming Netflix, dan seterusnya, saat kita nonton video-video yang action, fast-paced, yang gambarnya terus berganti, itu kan datanya jauh lebih besar daripada katakanlah kartun anime Jepang. Gitu. Kartun anime Jepang kan gerakannya sedikit, ya itu bandwidth-nya kecil. Itu erratic gitu ya. Erratic di sini kalian bisa lihat penggunaannya ya berubah-ubah, kadang besar, kadang kecil. Critical traffic, misalnya untuk
proses-proses signaling antar sistem, proses-proses data yang dihasilkan oleh sistem informasi, dan seterusnya. Bisa jadi dapat, bisa jadi enggak. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak, kesedot sama entertainment. Kalau kita gunakan QoS, ada banyak mekanisme QoS. Di sini yang paling mudahnya, paling sederhana itu adalah limiting, dibatasin dengan kuota sendiri-sendiri. Normal traffic kamu dapat jatah segini ya, entertainment kamu dapat jatah misalnya 1/5 ya, ini 2/5-nya ya, ini 2/5-nya. Semua dapat jatah masing-masing. Meskipun ini bukan cara yang terbaik untuk implementasi QoS, tapi kita bisa menjamin setidak-tidaknya normal traffic dan critical traffic tidak sampai terputus total. Seperti itu. Nah, manajemennya di lapangan itu nanti memerlukan perangkat yang mendukung QoS. Routernya mendukung QoS, switch-nya mendukung QoS. Sebagai contoh, default-nya nanti urutan dari quality of service ada 5 jenis, yaitu real-time traffic. Real-time traffic itu termasuk voice over internet protocol, kayak WA call gitu ya, video conference seperti yang kita lakukan sekarang. Lalu streaming traffic yang seperti kalian streaming dengan Netflix gitu, atau dengan Disney Plus. Transactional traffic ini dari sistem informasi, web content dapat nomor 4, dan bulk traffic dapat nomor 5. Bulk traffic itu termasuk email, backup, dan yang lainnya. Jadi by normal sebenarnya web content itu dapatnya di urutan keempat. Nah, sekalian saya mau menjelaskan, karena beda dari jenis lalu lintas ini, beda juga ekspektasinya. Voice over Internet Protocol diberikan prioritas lebih tinggi. Kenapa? Kalian tidak akan menggunakan layanan ini kalau putus-putus. Kalian tidak akan menggunakan layanan telepon kalau kalian bilang halo, lalu 10 detik kemudian baru diterima di ujung sana. Kan diterima, Pak, tapi tidak bisa dipakai layanannya kalau seperti itu. Nyampe sih nyampe, tapi nggak bisa dipakai layanannya kalau seperti itu. Harus mendekati real time, kan? Waktu jedanya antara kita ngomong halo dan nyampe di ujung sana harus kurang dari 300 milidetik. Itu yang ideal. Bahkan efisiennya paling bagus adalah di bawah 100 milidetik. Gitu. Berbeda dengan kita Zoom sekarang, ini ada delay. Kalau saya monitoring gitu, saya join dengan Zoom yang sama menggunakan smartphone dari jaringan yang terpisah, saya bicara akan ada delay katakanlah 1, kadang 2 detik gitu. Kenapa Pak QoS-nya nggak tinggi-tinggi banget? Ya nggak apa-apa, karena ini lagi satu arah. Begitu kita lagi saling membuka mic, saya sedang bertanya, kamu menjawab, itu nanti aplikasi si Zoom-nya akan mencoba menyesuaikan, meminta QoS yang lebih tinggi, kalau didukung oleh perangkatnya. Ini financial transaction dapat jatah kedua, web page dapat jatah ketiga. Kenapa? Financial transaction terkait dengan proses bisnis, ya terkait dengan keuangan, pastinya harus dapat jatah yang cukup baik. Web page ini dapat low priority-nya. Kenapa? Karena kalian buka halaman web, telat bukanya, terbukanya 5 detik sama 10 detik, isi halamannya tetap sama. Bisa tetap digunakan. Beda dengan tadi telepon. Kalau telatnya sampai 5 detik, nggak akan bisa dipakai. Itulah yang dimaksud dengan standar layanan minimum. Makanya dipakai model queuing. Queuing atau pengantrian dan pengaturan prioritas. Oke, saya lanjut. Nah, sebelum saya buka sesi tanya jawab, saya juga akan memberikan dulu bocorannya. Karena sering sekali kalau saya lagi bahas ini, banyak mahasiswa yang menanyakan tentang, Pak, website katanya tadi dapat prioritas rendah. Kalau saya downloadnya pakai download manager, bagaimana, Pak? Download manager itu dengan sengaja membuka jalur koneksi lebih dari 1, meminta sebagai banyak agent, gitu ya. Berbeda dengan kita download biasa dari browser yang biasanya hanya membuka 1 jalur koneksi. Begitu kita pakai download manager, gitu, itu dibuka banyak jalur koneksi. Dan meskipun banyak jalur koneksi ini mungkin tidak mendapatkan prioritas khusus dari yang lain, tapi tetap dihitung sebagai jalur koneksi yang berbagi rata bandwidth-nya dengan yang lain. Jadi saya berikan asumsi kamu download 1 GB katakanlah dengan 1 jalur koneksi itu butuh 10 menit.
Maka kalau kamu download 1 GB dengan 10 jalur, dengan asumsi gitu ya, setiap jalurnya mendapatkan bandwidth yang sama, ya jadinya 1 menit. Ini hitungan kasar. Tapi kenyataannya tidak selalu seperti itu. Mungkin ini kenyataan lapangannya ya jadi 5 menit lah atau 4 menit. Tapi begitu kalian aktifkan download manager itu, kan dia membuka 10 jalur atau lebih. Nah, ini akan rebutan dengan layanan yang lain. Katakanlah kalian sambil download itu kalian melakukan video conference-nya misalnya buka 2 jalur kanal video 1, kanal audio 1, yang tadinya ini 3 jalur diperlakukan dengan sama. Sekarang kalau kamu pakai download manager, ini yang lain masih butuh 2 jalur lagi, ini jadi 12 jalur diperlakukan sama. Siapa yang rugi? Yang rugi ya yang ini, yang lagi menggunakan video conference tadi. Jadi jatahnya yang tadi bandwidth sekian cuma dibagi 3, sekarang bandwidth sekian dibagi 12. Dia cuma dapat 1/12. Secara kasar begitu ya hitung-hitungannya. Oke, sekarang kita buka sesi tanya jawab yang ketiga. Karakteristik keempat adalah keamanan. Internet sudah berevolusi dari jaringan kecil yang terkontrol menjadi jaringan yang ya sudah seluas sekarang, kompleks, terbuka, semua orang menggunakan. Jadi muncul celah-celah keamanan bisa dieksploitasi. Nah, banyak usaha, perangkat, prosedur diimplementasikan untuk meningkatkan keamanan jaringan. Dan sebenarnya kalau kita mau bicara keamanan jaringan itu sangat luas, sangat dalam, sangat banyak, dan ada mata kuliahnya sendiri. Keamanan jaringan, keamanan sistem komputer kalau di kampus kita. Saya juga mengajarkan itu, tapi itu whole chapter by itself. Bukan whole chapter, satu buku sendiri bahkan lebih hanya untuk membicarakan keamanan. Jadi kita tidak akan bicara terlalu dalam ya di sini, hanya membicarakan konsepnya. Kenapa keamanan itu penting? Saya ambil contoh mudah. Kamu mau nggak pakai sebuah layanan di mana layanan tersebut tidak bisa mengidentifikasikan kamu siapa? Contoh, mau nggak kamu menggunakan layanan perbankan kalau tidak ada proses login dan passwordnya? Saya punya rekening ini di bank A. Terus kalau saya mau mengambil uang, saya cukup mengaku diri saya adalah si X. Saya mengaku saya si X, saya ingin menarik dana dan transfer kepada si Y. Tidak ditanyakan login, tidak ditanyakan password. Cuma berdasarkan kepercayaan saja. Yang nggak akan mungkin dipakai kan layanannya. Siapa yang mau juga menaruh uang pada bank yang memiliki layanan perbankan seperti itu atas basis dasar kepercayaan saja. Dia mengaku dia X, dia bisa ngambil duit saya, gitu kan? Dia kalau saya adalah X, gimana kalau dia adalah Y, gitu? Dia ngaku-ngaku sebagai X, transfer ke Y. Jadi keamanan itu sudah menjadi sebuah kebutuhan, dan itu harus dimasukkan dalam desain dari jaringan. Jadi saat kita mendesain jaringannya, kita sudah harus merencanakan keamanannya. Bahkan boleh dikatakan ini sertifikasinya tersendiri untuk sebagai ahli keamanan jaringan. Jadi ada keilmuan tersendirinya yang mendalam, baik dari segi infrastruktur, fisik, perencanaan implementasinya, sampai kepada konfigurasinya. Pada dasarnya nanti, kalau kita bicara keamanan, bisa keamanan dari sisi dalam, dan keamanan terhadap serangan dalam, internal threat, dan keamanan terhadap serangan eksternal, luar. Di sini kasih gambar batu bata, ya, ini maksudnya firewall. Ya. Kalau kita boleh jujur, kenyataannya terlalu banyak organisasi yang konsen pada external threat ketimbang internal threat. Padahal bisa jadi internal threat itu lebih berbahaya dari sudut pandang kekayaan intelektual, pencurian data misalnya, ya, atau sabotase. Nah, nanti kalian bisa baca di sini beberapa akibat dari kegagalan keamanan, tidak akan saya bacakan satu persatu, tapi intinya buruk lah ya. Dan beberapa contoh serangan. Ini hanya contoh, karena sekali lagi yang saya bilang tadi ada satu mata kuliah sendiri yang membahas tentang keamanan. Nah, keamanannya, kalau tadi kita lihat dari sudut pandang dari mana datangnya, luar atau dalam, kalau kita lihat dari jenisnya, jenis dari sudut pandang bisa dipegang atau tidak, fisik atau tidak fisik, ya dibagi menjadi keamanan infrastruktur yang sifatnya fisik dan keamanan konten atau isi. Infrastruktur itu termasuk mengamankan fisik dari perangkatnya dan mengamankan akses ke perangkatnya.
Sebagai contoh, data centernya Google itu diletakkan di sebuah lokasi khusus, diberikan pagar dengan satpam, dengan kawat anti mobil bisa keluar, di luarnya dipasangin parit, diisi air, ada buaya. Itu benar loh ya. Itu keamanan fisik, salah satu bentuknya keamanan fisik. Nggak sembarang orang bisa masuk, gitu kan. Nah, selain keamanan fisik, ada keamanan konten, isi. Dan ini yang tadi terkait dengan pertanyaan dari temannya yang tadi yang pertama, yang ada kriptografinya. Jadi salah satu implementasi keamanan konten adalah menggunakan kriptografi. Oke, jadi dengan keamanan yang baik bisa menjamin kerahasiaan, menjamin integritas, dan menjamin ketersediaan. Itu sebenarnya ada trinity dari konsep keamanan sistem. Disebutnya trinity untuk kerahasiaan, security, integrity, and availability. Nah, untuk small and home office gimana? Keamanan di small and home office itu kan, Pak, perusahaan kecil yang mana punya sumber daya untuk menyewa seorang katakanlah analis keamanan atau profesional yang levelnya tinggi untuk keamanan. Jadi di sini ya seringnya adalah kita menggunakan services keamanan yang sudah tersedia, baik itu secara hardware, misalnya beli perangkat yang ada antivirus, anti spyware, firewall filtering, atau beli solution langsung kepada vendor, atau yang tren dalam 10 tahun terakhir adalah ya kita cloud-kan saja. Urusan keamanan kita lempar dalam tanda kutip kepada penyedia layanan. Kita percayakan pada mereka. Pada organisasi small, medium, home office, seperti itu. Tapi kalau kita bicara organisasi besar, mereka yang malah membuat data center untuk memberikan layanan cloud. Oke, kalau korporat-korporat yang besar juga bisa jadi yang tidak mau memiliki atau tidak mau sepenuhnya meletakkan datanya atau infrastrukturnya melalui cloud, mereka juga memiliki dedicated system sendiri in-house gitu ya di rumah. Mereka harus menerapkan pengamanan baik fisik maupun logis. Oke, itulah 4 arsitektur jaringan yang baik: fault tolerance, scalability, quality of service, dan security.